Nah, sebenarnya saya baru tahu 10 poin yang dicatat oleh Ketua MUI Malang itu ya di berita, di media, bahkan sama orang-orang muhibin yang senang untuk melintir itu dibikin stiker. Karena ketika dari pihak MUI datang ke pesantren, 10 poin itu nggak pernah ditanyakan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan umur untuk menyampaikan edukasi, pembenaran sejarah, kemudian kita menganalisa polemik-polemik yang terjadi pada saat ini, yang mudah-mudahan Allah jauhkan dari perpecahan. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini saya ingin masih konteksnya melanjutkan yang kemarin yang saya sampaikan. Kemarin saya menyampaikan betapa beratnya tanggung jawab ulama kelak di hadapan Allah. Jangankan ulama yang masyhur, ulama yang tidak masyhur saja akan dimintai pertanggungjawaban. Karena ulama ini adalah golongan pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau sudah berbicara tentang ulama ini, mau Habib, mau Kiai, mau Lora, mau Gus, Aang, kalau dia diberikan amanah ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmunya, maka dia akan dikategorikan al-alim. Bahkan kemarin saya bahas yang menjadikan bangsa ini tetap kokoh, rakyat umaro, ini tergantung daripada ulama, dan itu disampaikan oleh Imam Ghazali. Kaitan dengan fatwa-fatwa yang disampaikan dari Majelis Ulama Indonesia, jadi ada yang katanya 10 poin ceramah Abu Yamamah Ghufron yang menyimpang, bahkan sesat, menyesatkan. Ini saya melihat dari narasi MUI Malang, Jatim sama pusat ini beda. Kalau yang di Jatim, di Malang mengatakan yang bermasalah ini adalah video Abu Yamamah Ghufron, bukan pendidikan pesantrennya, kan begitu. Tapi kenapa dari salah satu anggota MUI, sekjennya kemarin mengatakan carilah pondok yang benar-benar mendidik, jangan seakan-akan mendorong supaya larangan keras untuk pondok pesantren unik. Ya, ini kan memang kalau saya katakan ya berarti memang miskomunikasi juga tuh antara daerah dengan pusat. Nah, sebenarnya saya baru tahu 10 poin yang dicatat oleh Ketua MUI Malang itu ya di berita, di media, bahkan sama orang-orang muhibin yang senang untuk melintir itu dibikin stiker. Karena ketika dari pihak MUI datang ke pesantren, 10 poin itu nggak pernah ditanyakan kepada kita. Coba, ini harus saya kanter. Bisa ditayangkan oleh Saudara Is, monggo para Is tayangin. Ini tujuannya agak dibesarin bisa Pak? Nah, ini kalau yang bikin kayak gini, kalau MUI gak mungkin bikin kayak gini. Jadi hanya di narasi, tapi yang ini beredarnya kan di grup muhibin Pak. Nah, ada 10 kesesatan katanya di dalam ceramah Mama Ghufron. 1, mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. Nah, ini andai kata kemarin ketika ada pihak dari MUI menanyakan salah satu poin ini, pasti kita jawab, buktikan bentuk pengingkaran daripada pesantren unik atau Abu Yamamah Ghufron terhadap salah satu rukun iman dan rukun Islam. Nah gitu. Monggo santai aja Pak, monggo. Kayaknya ini yang dimaksud mengingkari salah satu rukun iman ya.
karena ada yang menciptakan rukun iman bukan 6 tapi 7. Lah, yang diingkari oleh Unik adalah rukun iman yang ketujuh ini. Mungkin itu yang mau ditanyakan Ustadz. Betul. Dan saya ini sebenarnya pengen ketawa juga loh. Kenapa ketika ada MUI kesini nggak pernah nanya ini 10 poin ini, dan ini sangat-sangat jauh dengan yang beredar di media. Karena yang ditanyakan di MUI ketika datang kan bahasa semut, pertanyaan kubur, bahasa Suryani, kan begitu. Nah ini ditulis 10 poin ini tidak ada satupun yang dipertanyakan kepada kita. Bahkan kita tantang balik, monggo kalau masih ada yang mau tanyakan, cukup. Kan begitu. 1, katanya mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. Kemarin makanya ini pas Pak, ya cara Allah mungkin ya, kemarin saya baca dalam kitab Rahmatul Ummah, Bunyal Islamu ala khamsin, tentang rukun Islam, bahkan rukun imannya kita nazomkan kan kemarin ya, gak ada. Nah ini justru kalau kemudian poin ini ditulis di masyarakat, apalagi disampaikan oleh salah satu orang alim yang padahal ketua MUI-nya juga nggak datang ke sini pada waktu itu karena mewakilkan kepada yang didampit. Sedangkan orang-orang MUI Dampit tahu kesehariannya pesantren Unik, kegiatannya seperti apa, Abu Yagufron seperti apa. Nah 1 itu ya. Yang kedua katanya meyakini akidah atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syar'i. Saya tanya, akidah yang mana? Orang di sini akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Ini kan sebenarnya korban Pak. Orang kemudian membuat poin seperti korban dari viral potongan video, korban dari bisikan orang, korban dari orang yang beruang, korban dari orang cari konten gitu. Monggo kalau mau bahsul masail dengan kita tentang akidah di sini. Kemarin kan saya tantang kepada MUI yang didampit, monggo Pak Kiai, saya bilang di sini ada ratusan kitab, kalau ada aja satu saja kitab ajaran yang di pesantren Unik ini yang menyalahi aturan Asy'ariyah atau Maturidiyah, silahkan cek. Nah itu kan meyakini akidah atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syar'i. Nah kalau ini maksudnya akidah yang mana? Justru kalau mau objektif ya, dari para kiai yang ada di Majelis Ulama, banyak orang-orang yang ceramah bahkan doktrinnya bukan hanya dipotong tapi memang aslinya menyampaikan akidah-akidah yang memang sudah keluar banyak, tapi mereka biarkan saja, ada apa kan begitu. Kemudian yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Nah ini kan ada-ada aja. Sejak kapan ya Allah ya Rabbi? Dan abunya itu gak pernah loh. Maksudnya dari poin-poin ini tuh sangat, wah ini mah sangat bikin ketawa pokoknya. Bikin-bikin sendiri, dan dia menyimpulkan dengan keinginannya sendiri, dengan nafsunya sendiri. Mudah-mudahan ya Allah. Jadi pengen ketawa saya. Terus kemudian yang keempat, mengingkari otentitas atau kebenaran wahyu. Bro, di sini itu ngaji Quran 24 jam sampai santri itu dibagi 3 orang. Makanya jangan salah ketika Gus Ihsan kemarin nantang dari oknum MUI berani menyesatkan pondok tahfidzul Quran Unik yang ada di Indramayu, ditantang tuh lomba hafalan musabaqah sekalian. Kan begitu. Ini akan kita catat ya. Terus yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaidah ilmu tafsir. Yang saya tahu Abuya itu gak pernah menyampaikan andai kata buka Al-Quran kemudian ditafsirkan, gak pernah beliau. Beliau kalau memerintahkan untuk mentafsirkan dari penjelasannya, kita yang disuruh buka tafsirnya dan lain sebagainya. Abuya itu hanya menyimpulkan. Paling Abuya udah jelaskan di dalam Al-Qurannya kan seperti itu. Dan kalau orang cerdas di dalam ulumul Quran, begini-begini juga. Saya ini pernah belajar dengan rektor YIN sama Abuya, disekolahkan di YIN Sunan Ampel. Kemudian yang kita ambil waktu itu adalah di bidang ulumul Quran. Di dalam mentafsirkan Quran Pak Kiai, nggih, di dalam kitab Al-Itqan,
karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti atau Man Al-Qattan juga ada disampaikan cara menafsirkan Al-Quran itu tidak hanya dengan cara riwayah saja, ada 3 tahapannya. Andai kata kekeh gitu mungkin, oh nyatanya kan Abu Ya'qub nggak pernah menafsirkan dengan tafsir Jalalain, andai kata dengan tafsir Sawi gitu kan. Begini, tafsir Al-Quran, contoh tafsir Qurtubi ini, ada 3 metode untuk menafsirkan Al-Quran dan itu disampaikan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. 1, ada ulama-ulama yang menafsirkan Al-Quran itu melalui riwayah, melalui dalil-dalil syariat, artinya dengan hadis, dengan makalah ulama, dengan Al-Quran lagi, itu namanya riwayah. Itu kan contohnya sebagaimana seperti Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Secara riwayat, alam di sini adalah alam apa, dijelasin sesuai dengan hadis redaksinya gitu Pak, itu riwayah. Ada juga tahapan yang kedua menafsirkan Al-Quran itu secara ru'iyah. Ru'iyah itu dihasilkan secara bertafakur, tapi ya tafakurnya ya dengan zikir, bukan tafakur doang, bukan tafakur dawir begitu. Ada juga yang ketiga, tahapan menafsirkan Al-Quran secara isyarah bil irfan. Nah di situ disampaikan dari 3 metode menafsirkan Al-Quran, kalau orang awam, orang umum seperti kita cuma 2 yang bisa, secara riwayah dan ru'iyah. Kalau secara isyarah kita gak bisa, itu hanya orang-orang yang dekat dengan Allah. Contoh begini, saya baca di dalam tafsir Ruhul Bayan karya Syekh Ismail itu ada. Jadi di situ dijelaskan dalam tafsir Al-Fatihah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam yang merajai seluruh alam. Itu Pak sampai dikategorikan bermacam-macam jenisnya manusia itu. Di manusianya sendiri aja terbagi beberapa alam. Nah ini kan secara riwayat gak bisa ditemukan, kan begitu. Ada golongan manusia yang kategorinya makhluk masuk, ada. Nah itu tergantung amal perbuatannya itu ya. Jadi saya kira ini gak ada yang masuk ya. Jadi katanya melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaidah ilmu tafsir, makanya ngaji ke sini, tabayun ke sini. Abuya itu kalau memerintahkan kita, kalau pas ngaji kitab diturunkan tuh kitab pertama Al-Quran, andai kata surat Al-Baqarah ayat 19, ayo buka di tafsirnya, buka di hadisnya, begitu. Nggak membuat-buat sendiri tafsir. Nah ini kan karena kurang tabayun kalau menurut saya. Yang keenam, mengingkari hadis sebagai sumber Islam. Sejak kapan? Oh kita Sahih Bukhari loh, Abuya itu kalau kemana-mana bawa Quran dan Sahih Bukhari. Artinya kita kan sudah menyampaikan khitah NU itu berpedoman kepada Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini kan bikin-bikin sendiri. Wah lucu ini bener, mengingkari hadis sebagai sumber Islam. 7, melecehkan atau merendahkan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya gimana coba? Wah ini fitnah. Kita bisa kick balik. Orang di sini sholawatan ba'da sholat maktubah, sholawatan. Nah ini kan kalau menurut saya kurang dipikirkan, membuat poin-poin ini bahaya ini. Sampai ada kalimat melecehkan atau merendahkan Nabi Muhammad. Masya Allah, ini kalau saya pahami ini ada dorongan Pak, ada dorongan dari orang yang tidak bertanggung jawab sampai membuat kayak gitu. Jelas ini terindikasi. Makanya kemarin kita sampaikan, kalau masih kurang Pak Kiai kepada MUI yang didampit, monggo yang dari Malang datang ke sini. Jangan kemudian disuruh yang ada di kecamatan, kemudian yang lainnya diam. Datanglah ke sini. Orang-orang unik itu nggak akan menerkam, udah mah diundang juga sulit datang. Terus yang ke-8, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Wah tuh, ini kena delik sebenarnya, fitnah, bahaya ini. Bener kata Nabi, sanawatun khadda'atun, itu terbukti ini. Gak pernah mau Abuya ataupun santrinya, wah ini bahaya, sampai ada mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Terus kalau ada orang yang ngomong kayak gini,
Faqih muqaddam itu 1 digit di bawah Rasulullah. Gimana itu? Gak apa-apa itu. Kan gitu. Wah, keliru ini. Terus kemudian yang ke-9 apa lagi? Mengubah pokok-pokok ibadah yang ditetapkan syariat. Datang ke pesantren. Datang ke pesantren. Jangankan sholat 5 waktu, sholat tahajud dan duha saja di sini hampir-hampir diwajibkan untuk santri dalam ketentuan pesantren. Coba bentuk pokok ibadah yang mana yang dirubah di Pondok Unik atau Abuya? Ini harus dibuktikan oleh yang mengatakan menulis poin-poin ini dari MUI Malang. Harus dibuktikan. Ayo, yang mana? Pengen tahu apakah sholat Jumatnya berbeda gerakannya atau kiblatnya berbeda, apalagi atau rukun sholat, syarat sholatnya atau rukun wudhunya, pada wudhunya maksudnya berbeda gitu. Waduh, ini bahaya sampai ada mengubah pokok-pokok ibadah yang ditetapkan syariat. Ini kalau berbicara tentang ibadah yang pokok berikan sholat, zakat, puasa, itu kan yang paling pokok, Pak. Pokoknya saya meminta orang, entah ini apakah oknum atau memang langsung disampaikan oleh Pak Kiai atau melalui bisikan, buktikan dari 10 ini. Bahkan yang terakhir yang 10 ini lebih repot lagi, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil. Padahal kita gak pernah, Abuya gak pernah mengkafir-kafirkan orang. Lah kalau orang mengatakan presidennya goblok, istananya iblis, dajjal, kok diem saja? Di sini sangat dilarang, jangankan sesama muslim Abuya itu, yang non muslim saja kita itu dilarang oleh beliau untuk mengatakan orang kafir, apalagi sesama muslim. Indikasinya apa, Gus? Sampai 10 poin yang ini terakhir, ini kelihatan mereka takut kebongkar. Sebenarnya ada kelompok mereka yang suka mengkafirkan sesama muslim. Betul. Ini tercatat di dalam tafsir Sawi, alladzina yuharrifuna ta'wilal kitabi was sunnah wa yastahilluna dima'al muslimin wa amwalahum. Inilah salah satu tanda-tanda dari kelompok Khawarij yang gampang mengkafirkan sesama muslim, bahkan menghalalkan darah dan hartanya. Ini kan kalau kita lihat yang merubah tafsir, ini kan oknum-oknum mereka saja sebenarnya membalikkan fakta seolah-olah kita yang kena delik ini, padahal mereka sebenarnya, Gus. Ini ya, ini ketahuan sampai ada Islam mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil katanya. Nah, lalu saya tanya begini, ketika seorang ulama mengatakan 10 poin ini tanpa dasar, berarti secara otomatis dia sendiri yang mengatakan kita ini adalah kelompok-kelompok takfiri, menjasis kelompok takfiri. Nah, ini saya katakan 10 poin ini saya yakin didesain sedemikian rupa supaya publik tahu padahal bohong. Kita nggak tahu, wallahu alam ya, apakah itu benar-benar melalui penelitian secara kajian atau bayaran atau bisikan, kita nggak tahu. Makanya monggo datang ke pesantren, bila perlu ikut ngaji bareng di sini di jam-jam pelajaran sama sholat berjamaahnya, kan begitu. Lucu-lucu ini. Nah, ini Mbak menyebar, jadi menyebar di grup-grup muhibin, rame di grup muhibin itu. Tuh kan 10 poin Mbak keluar. Nah, yang saya ingin tanyakan, nah 10 poin ini kenapa kemarin gak ditanyakan ke kita? Sekarang pertanyaannya Pak, iya, siapa yang harus bertanggung jawab dengan 10 poin ini? Nah, benar. Nah, sekarang pertanyaannya begini, siapa yang harus bertanggung jawab dengan 10 poin ini? Sementara satu pun dari 10 poin ini tidak pernah dilakukan oleh Pondok Pesantren Unik, wabil khusus Abuya Mama Gufron. Ini jelas fitnah. Fitnah. Ada sebenarnya kalau mau membongkar MUI, kalau mau membongkar masalah yang meresahkan sekarang itu, polemik nasab, terus kemudian sejarah NU yang dirubah, thoriqah silsilahnya yang dirubah, apalagi sejarah kemerdekaan. Ada juga yang kemarin pemalsuan makam, banyak
Nah itu sesuai porsinya. Kalau sampai yang 10 poin ini disampaikan gak ngaruh, karena Anda sudah menfitnah. Kalau seperti ini namanya framing. Siapa ini? Kalau saya lihat ini yang nulisnya, yang menyampaikannya adalah Kiai Haji Misno Fadl Hija. Kiai Haji Misno Fadl Hija. Mudah-mudahan Kiai Haji Misno diberikan kesehatan, berkah hidupnya yang jelas. Monggo saya berharap kepada beliau Ketua MUI Malang, Kabupaten Malang, Kiai Haji Misno bisa sawanten meriki. Mungkin atau dari netizen ada yang dekat dengan beliau, Al Mukarram Kiai Haji Misno, monggo bisa datang ke sini bertabayun yang benar. Jangan sampai kemudian karena fatwa 10 poin ini yang disampaikan oleh beliau akhirnya menjadi fitnah besar di masyarakat, dan ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Atau mungkin kita yang mewakili datang ke sana, monggo. Dari 10 poin ini ya, pokoknya sekarang saya ternyata begini guys. Kalau orang narasi itu cerdas secara akademisi, harusnya kalau kan ini kan gak nyambung Mbak. Yang viral bahasa semut, yang viral adalah memanggil malaikat, yang viral memakoli gitu kan, penjaga gawang neraka kan begitu, yang dipotong-potong. Kemudian poinnya di sini menjadi 10 poin kan gitu. Dan 10 poin ini sebenarnya gak ada hubungannya dengan potongan video itu, satu pun gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Joko sembung nyangking kelek, ora nyambung goblok. Bahkan kita akan dengan senang hati, ihtiraman wa ta'ziman, apalagi kalau sampai Kiai Haji Khalil Nafis, kemudian Kiai Haji Utang, siapa namanya? Utang atau siapa is? Utang ya, Kiai Haji Utang. Bisa datang ke sini gitu kan. Ya hitung-hitung nyambangi anak-anaknya lah Pak. Mereka kan sesepuh ulama, artinya ada pesantren, anak-anaknya disambangi. Kok? Nah gitulah gitu. Silaturahim ke sini. Insya Allah lebih berkah lah. Jadi nanti kita kalau beliau-beliau sudah datang ke sini ya alhamdulillah, berarti peduli betul, bukan hanya kemudian menjustis secara media sosial. Saya katakan lagi bahwa yang 10 poin ini polongo lah guys lah gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Kiai Haji siapa tadi namanya Misno, mudah-mudahan diberikan kesehatan, karena kalau lihat di medianya memang yang menyampaikan beliau, tapi kita kan kita harus objektif juga Pak. Artinya kita nggak menjudge beliau sampai menyimpulkan 10 poin, tapi tetap ini ada indikasi-indikasi yang lain gitu kan. Makanya mudah-mudahan disehatkan karena beliau sudah sepuh. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.